Selamat pagi kaum Bapak yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi di Renungan Mingguan PKPGT edisi 17 Maret 2021. Tentu di dalam kehidupan kita selalu banyak aktivitas-aktivitas kita, berbagai pekerjaan dan aktivitas. Namun sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Renungan PKPGT kali ini. Namun sebelumnya itu, marilah kita satu dalam doa, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah Bapa di surga, kami panjatkan kepadamu. Karena hari ini Tuhan kami boleh berbahagia, khususnya kaum Bapa di Jemaat Barabaraya khususnya, dan juga PKBGT dimanapun berada ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, segala aktivitas kami ini kami landasi semua dengan firman Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerjaan surga, pada hari ini kami akan rindu membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, lewat kuasa-Mu kami boleh merenungkan firman ini seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu ya Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan ya Tuhan, Engkau berkati. Semoga dalam memberitakan firman Tuhan boleh berkata-kata sesuai dan seturut akan firman. Ya Allah Bapa dalam kerjaan surga, doa ini kami sampaikan kepadamu melalui anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kaum Bapa yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama di kitab Yesaya 60 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Yesaya 60 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan, sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu, dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanamkan sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita dengarkan pada hari ini. Semoga di dalam firman Tuhan kita boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik kaum Bapak yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan, dan untuk edisi kali ini saya menyimpulkan sebuah tema, yaitu
Tuhan penerang abadi. Tuhan penerang abadi, batu di kolam basa toraya, puang motu otok na arang motontongan. Kaum Bapa yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kali ini sangat menarik dan kita akan merenungkan firman Tuhan dengan dua kata kunci khususnya di tema kita pada pagi kali ini, yaitu terang dan abadi atau penerang dan abadi. Nah, kaum Bapa yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lanjut di tema kita, muncul sebuah pertanyaan yang mendasar di pembacaan kita kali ini. Ya, pernahkah kita mengalami yang namanya dibenci? Atau pernahkah kita mengalami hal yang namanya kesuraman dan ditinggal oleh keluarga atau ditinggalkan oleh teman dan dijauhi oleh seluruh warga jemaat dan lain-lain sebagainya? Tentu kalau kita mengalami hal-hal yang seperti ini, ya pastilah kita merasa bahwa hal yang paling tidak mengenakan dalam kehidupan kita, atau boleh dikatakan kita sungguh hina atau direndahkan oleh orang lain. Nah, kaum Bapa yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel pernah mengalami kesuraman. Mereka ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi oleh bangsa manapun atau orang lain. Kenapa demikian? Karena mereka tidak taat kepada Allah, sehingga mereka dibuang di pembuangan tanah Babel. Bayangkan kalau kita mengalami hal yang dirasakan juga bangsa Israel, sama yang saya sampaikan, tentu itu suatu hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Namun tahukah Anda bahwa ketika bangsa Israel dijauhi bangsa lain atau dibenci orang lain, Allah menjanjikan suatu hal, itu terdapat di ayatnya yang ke-15. Namun memperoleh janji dari Allah dan akan menjadi suatu kebanggaan abadi atau kegirangan turun-temurun. Itu ayatnya yang ke-15. Nah, kita lanjut kepada tema kita pada pagi hari ini tentang terang dan abadi. Ya, kira-kira terang itu seperti apa? Ya. Nah, terang adalah suatu hal yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Karena dengan terang kita bisa melihat dan menikmati banyak hal, dan dengan terang kita bisa berjalan dengan baik tanpa teruntuk atau menuntun kita mencapai tujuan dengan terang, melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik. Bayangkan kalau kita hidup dalam kegelapan, pasti yang muncul hanya kekesalan dan kegelisahan hidup. Ya, kalau kita hidup dalam gelap gulita, ya tentu itu tidak mengenakan bagi kita semua. Nah, kaum Bapa yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel mengalami hal yang sangat tidak mengenakan, tetapi Allah memberikan janji yang pasti untuk mereka. Di ayatnya ke-16, 5 keberadaan Allah ini akan mewujudkan kemakmuran hidup dan damai sejahtera. Setelah mereka dijanjikan hal yang menjanjikan buat mereka, mereka sangat bahagia dan senang. Nah, kasih Allah kepada umatnya sungguh luar biasa. Walaupun bangsa pilihannya telah memberontak kepadanya dan akhirnya mengalami penghukuman melalui pembuangan di tanah Babel, tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada mereka semua, mengubah keadaan mereka yang dahulunya sebagai orang yang terbuang kini menjadi kebanggaan abadi. Nah, bayangkan ketika kita mengalami hal seperti itu dan kemudian diberikan oleh janji Allah dan nama baik kita kembali dialu-alukan oleh tetangga, oleh warga jemaat dan teman-teman sekitar. Bangsa Israel pada waktu itu dulunya terkutuk, kini menjadi umat diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa lain. Mereka yang dahulunya hidup dalam kegelapan, terbuang dalam kampung halaman, kini menikmati berkat Allah. Serta mereka hidup dalam kenyamanan
dan ketentraman, bahkan mereka juga tidak lagi berjalan dalam kegelapan karena Allah hadir sebagai penerangnya. Nah, kembali kepada tema kita bahwa ada sebuah kisah yang cukup fenomenal di benua Amerika, khususnya di Amerika Serikat. Ada seorang anak perempuan yang sangat terkenal dan juga sudah melegenda di negeri Paman Sam, yaitu Frances Jane Crosby atau biasa dikenal Fanny J. Crosby. Ya, sering kita selalu melakukan nyanyian-nyanyian yang ada di gedung jemaat. Dan tahukah bapak-bapak sekalian atau warga jemaat bahwa seorang perempuan ini adalah seorang yang buta. Di usia 8 tahun dia kena malapraktik oleh dokter sehingga ia buta seumur hidup. Tetapi di dalam kebutaannya fisik dia tidak merasakan hal yang buta, melainkan terang, karena Tuhan selalu membimbing saudari Jane Crosby. Dan si Fanny ini atau si Jane ini membuat karya yang luar biasa, yang tidak bisa dipercaya kalau akal sehat kita sebagai manusia yang normal. Ya, dia bisa menciptakan 8.000 himne. Ya, 8.000 himne dan menghabiskan menulis 3 buku puisi. 3 buku puisi. Ya, contohnya di Kidung Jemaat dia banyak karya-karyanya si Jane, termasuk di Kidung Jemaat 408 di Jalanku Diiring, Ku Berbahagia Yakin Teguh, dan lain-lain sebagainya. Itu karya seorang Jane. Nah, Jane merasakan bahwa dia tidak pernah merasa dalam kegelapan, tetapi dia selalu merasa dalam terang karena Tuhan selalu membimbing. Sehingga si Jane ketika wafat di usia 94 tahun, Jane dinobatkan sebagai Ratu Queen of Gospel Writer. Jadi dia selalu dikenang di Amerika Serikat dan selalu dirayakan momentumnya ketika waktunya tiba. Dan si Jane ini ternyata banyak bersahabat kepada pejabat-pejabat pada waktu itu, termasuk presiden, sehingga karya-karya melalui himne yang dilakukan kita di Kidung Jemaat itu sangat diapresiasi oleh warga sekitar. Nah, apa yang perlu kita pelajari di dalam si Jane ini, bahwa bukan karena kebutaan atau keterbatasan fisik, namun marilah kita menghadap Tuhan dengan segala apa yang ada dalam kehidupan kita. Bahwa dibenci, dihina ataupun melalui kesuraman, Tuhan pun tetap akan menjanjikan hal yang abadi bagi kita. Kaum Bapa yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita sungguh luar biasa. Dan sebagai umat Tuhan, ya tentu kita pernah berjalan dalam kegelapan, ya, karena dosa pemberontakan kita. Bahkan masih banyak saudara-saudara kita, anak-anak Tuhan yang sering jatuh ke dalam kegelapan. Namun karena kasih Allah itu begitu besar sehingga Allah Bapa mengorbankan anaknya dan mengaruniakan terang bagi kita semua. Keselamatan Yesus Kristus yang tadinya kita hidup dalam kutukan dan dosa, kini kita menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, menikmati berkat-Nya, serta menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita, terlebih menikmati keselamatan dari Allah itu sendiri. Marilah kaum Bapa selalu mengaminkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai penerang abadi, dan di dalam aktivitas kita sebagai makanan rohani kita. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Baik kaum Bapa yang sama-sama dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa hal yang kita akan perlu doakan saudara-saudara kita, orang tua kita yang dalam masa lansia,
kaum Bapak juga yang dalam kelemahan tubuh, dan bersuka cita bersama dengan kaum Bapak atau warga jemaat yang dalam pertambahan usia. Mari kita doakan secara bersama-sama dan rencana-rencana pengurus ke depan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini adalah penerang abadi dalam kehidupan kami. Firman Tuhan adalah segalanya bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, terang sabda Allah menerangi kehidupan kami. Allah Bapa di kerajaan surga, melalui renungan singkat kami pada hari ini ya Tuhan, kami membawa doa kepada orang tua, saudara, kaum Bapak yang dalam masa lansia ya Tuhan. Dan Engkau memberkati, memberikan kesehatan, semangat yang kuat, sehingga di dalam masa-masa tuanya ya Tuhan, Engkau terus memberkati dan memberikan kebugaran bagi mereka. Kami berdoa pula ya Tuhan kepada kaum Bapak dan warga jemaat yang pada saat ini dalam masa-masa pemulihan ya Tuhan karena berbagai penyakit ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kesembuhan itu adalah asalnya daripada-Mu. Allah Bapa dalam kerajaan surga, berkatilah pelayanan-pelayanan yang mereka dapatkan, baik itu dari keluarga, tenaga medis, dan juga obat-obatannya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga bersuka cita bersama kepada orang tua saudara yang dalam pertambahan usia dalam sepekannya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa lewat umur yang panjang ya Tuhan, Engkau selalu memberkati kami dan melindungi kami. Dan kiranya Tuhan mereka boleh bersuka cita dengan pertambahan usia ini. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mendoakan segala aktivitas-aktivitas kami dalam pekerjaan, berbagai aktivitas kami ya Tuhan, Engkau memberkati. Jauhkanlah kami dari halangan dan rintangan yang Engkau akan perhadapkan kepada kami. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mendoakan segenap pengurus PKBGT di Jemaat Barabaraya khususnya, Engkau memberkati ya Tuhan dalam pelaksanaan program pelayanan, khususnya dalam masa-masa pandemi hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati, membuka akal pikirannya Tuhan, sehingga pelayanan-pelayanan ini boleh maksimal kami lakukan, sehingga firman Tuhan yang kami boleh sampaikan ini boleh disampaikan seturut dengan kehendak. Allah Bapa dalam kerajaan surga, adapun doa-doa kami yang kami akan sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, Engkau telah mengetahui lebih dahulu. Kami akan menyampaikan dalam hati kami masing-masing ya Tuhan, dalam aktivitas kami pagi hari. Tuhan, inilah doa yang kami sampaikan kepada-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan pelepas dosa kami yang hidup. Amin. Baik kaum Bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, demikianlah renungan mingguan PKBGT edisi 17 Maret 2021. Jangan lupa Anda terus mendukung channel YouTube PKBGT dengan cara men-like, men-subscribe, dan jangan lupa Anda men-share kepada keluarga, sahabat, anak, istri dimanapun mereka berada. Tetap terpujilah Yesus Kristus. Salam PKBGT.